Assalamualaikum. Salam. Mas Gali, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Komplek Keranggan Permai, Jalan Palem 2 ya. Betul. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Mas Gali yang mempunyai usaha yang dikenal dengan Lele Sultan Indonesia. Nah, ini usaha ini sejak kapan nih Mas Gali Yeah. buat, kemudian bagaimana sejarahnya? Oke, terima kasih Mas Adot waktunya ya. Jadi sejarahnya ini awalnya saya buat kolam, kemudian mengedukasi ke petani-petani. Kemudian sudah begitu lambat laun pas masa pandemi, saya bilang dengan teman-teman tim produksi juga nih, ini kayaknya kita harus ciptain produk tapi bahan dasarnya lele. Gimana nih awal mulanya? Nah, tercetuslah seperti ini. Lele jingkrak, kemudian ada ya produk kita, kemudian ada ada lele cabai hijau seperti ini. Nah, kemudian lambat laun terus kita berinovasi, akhirnya kita bisa mencetak bakso ikan. Bakso ikan seperti ini. Kemudian snack kita juga ada leko-leko dari kulit lele. Nah, kita ini zero waste Mas, maksudnya kepala lele kita kasih maggot, kulit lele kita jadikan ini, tulangannya kita jadikan bakso goreng, kulitnya semuanya, jadi kita tidak ada sampah. Dari ikan lele itu sendiri semua dimanfaatkan betul. Dan outputnya ke produk-produk ini. Betul. Oke, ini ada yang menarik dari Mas Gali, berarti kan Mas Gali ini konsepnya berarti dari hulu ke hilir, dari mulai budidaya lelenya sampai dengan ke menghasilkan produk-produk ini. Betul. Oke, nah itu juga salah satu alasan tadi ya untuk kira-kira apa nih outputnya gitu ya. Iya betul. Oke, nah kemudian yang menjadi menarik juga kenapa maksudnya alasan Mas Gali ya menciptakan, maksudnya kan bisa aja kayak semacam ini ya pemirsa ya, produk langsung olahan lele ya. Betul. Ini kan sejenis snack ya. Betul, ini snack. Nah, kenapa mempunyai ide untuk membuat sedemikian rupa sehingga menjadikan snack dari ikan lele itu? Ya. Awalnya kan kita jualan produk frozen food ya Mas ya. Yeah. Frozen food. Kemudian kita itu tadi sama teman-teman, yuk kita inovasi lagi yuk. Oke, kita buat timeline 3 bulan ke depannya kita mau bikin apa, 3 bulan lagi kita mau buat apa, kayak gitu. Nah, daripada kebuang limbah ketika kita menjadikan seperti ini. Nah, ini kan lele tanpa tulang nih, file. Nah, pokoknya itu tadi olahan-olahan daging ikan, kulit lele kita olah, kita buat kemasan seperti ini. Kenapa jadi snack? Kan pada dasarnya orang kita kan suka ngemil ya. Kalau ini kan makanan berat lah. Nah, jadi oke, kita buat snack biar apa? Maksudnya biar pasarnya itu luas gitu loh, nggak hanya ini aja, tapi banyak gitu loh. Seperti itu sih Mas. Bisa membantu juga orang yang nggak suka ikan. Dia mau makan ikan tapi nggak berbentuk ikan gitu. Betul ya. Banyak sih maksudnya kayak teman-teman yang awalnya yang tadi Mas bilang nggak doyan ikan, tapi pas kita kasih produk kita gitu ya, wah ini ikan, yang tadinya nggak suka jadi ya itu langsung oh iya. Oke. Ini menarik nih bajunya nih. Yeah. Lele Sultan #lele naik kasta. Betul. Apa maksudnya nih? Ya, kita kan tahu ya, lele itu kan mungkin untuk sebagian orang ya, lele itu kan hidupnya jorok segala macam lah. Nah, jadi kita mengajak petani-petani yang lain segala macam, yuk kita rubah yuk mindset itu biar lele itu jadi apa sih? Ya derajatnya naik lah, kastanya naik gitu loh. Ya alhamdulillah sih, maksudnya dari hashtag ini sudah banyak gitu loh, maksudnya kadang ketika saya mengedukasi atau jadi narasumber di tempat lain, ya saya selalu bilang yang saya terapkan gitu ke petani-petani, manajemen pakan, manajemen air, manajemen indukan itu harus benar dijaga agar kualitas lele yang kita hasilkan untuk kita produksi itu baik. Kayak gitu sih. Intinya sih itu, maksudnya merubah mindset orang. Lele Sultan Indonesia pemirsa, enaknya tanpa tapi saya nggak tahu maksudnya apa nih enaknya tanpa tapi. Karena kita teman-teman produksi itu apa nih tagline kita nih? Nah, tagline-nya apa nih yang pas? Karena buat kita kalau udah enak ya udah. Udah, maksudnya nggak perlu yang nambah ini. Kalau udah enak ya udah, buat kita sih itu gitu. Maksudnya tagline kami di Lele Sultan Indonesia, kenapa punya tagline iya.
titik lah, nggak usah koma ya. Oke, kembali ke produknya pemirsa ya. Ini ada beberapa jenis ya. Ada Betul. yang mungkin sejenis snack, ada Iya. yang frozen. Untuk ketahanan sendiri dari produk-produk ini tuh bagaimana, Mas? Oke, untuk snack ini semua produk yang ada di sini itu kita tanpa menggunakan bahan pengawet. Pengawet ya. Ya. Untuk frozen ini kalau di dalam suhu minus 18 derajat atau suhu freezer itu dia kuat sampai 6 bulan. Kuat 6 bulan. Iya, 6 bulan. Sama ini bakso kalau kita masukkan ke freezer itu kuat sampai 6 bulan. Nah, untuk snack sendiri tetap kemarin kita sudah cek ke lab, ya alhamdulillah maksudnya kandungan gizinya banyak. Ya tahu sendiri ikan kan Iya. kandungan gizinya, proteinnya lebih banyak gitu loh. Nah, di sini kita juga punya kata-kata nih, Mas. Apa tuh? Makanan yang baik berakhir dengan percakapan yang baik. Ya. Oke. Banyak maksudnya kayak kita ngobrol kan, namanya ngobrol ya kita kasih hashtag makanan-makanan ringan. Masa kini lah, Kan ini. seperti itu. Kurus atau gendut adalah pilihan, tapi makan leku-leku adalah kebutuhan. Luar biasa, jago berkata-kata nih ya. Ini untuk produksi sendiri gimana nih sistemnya? Ya, kita sudah bekerja sama dengan beberapa toko frozen mandiri yang tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, sama Depok, Bogor juga sudah kita ekspansi sedikit-sedikit. Jadi sistem kita yaitu tadi tidak memberatkan pemilik toko. Jadi boleh dengan sistem konsignasi atau titip jual. Seperti itu. Jadi buat reseller pun juga kalau misalkan dia bisa menjual produk kita dengan fast moving, penjualannya cepat, kita pasti akan kasih reward. Gitu loh. Jadi banyak sih keuntungan-keuntungan jadi buat reseller, buat toko-toko yang kita titipkan produknya ini. Seperti itu sih itu. Oke, lihat ini dong, dapurnya dong. Boleh? Kita ajak pemirsa ya. Siap. Ngelihat dapur dari Lele Sultan Indonesia. Siap. Ayo, Silakan, kita Mas. ajak pemirsa ya. Ayo. Rumah produksi Lele Sultan Indonesia. Lele Sultan ya. Iya. Oke. Di sini karyawan kita sudah vaksin dan selalu menerapkan protokol 5M. Kita juga melakukan 5R yang tadi saya bilang, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Oh, budaya 5R ya di sini. Betul, ya. budaya 5R. Jadi teman-teman produksi juga kesehatannya dijaga, kebersihannya dijaga. Jadi barang yang dihasilkannya pun juga produk berkualitas seperti itu. Oke, dari ruangan produksinya pun ini ya terstruktur ya, ada Iya. di apa? Kita punya layoutnya. Layoutnya. Kebetulan kemarin kita dari Sudinkes bekerja sama untuk yaitu tadi penerapan layout, tata letak, tata ruang, semuanya sudah kita Semua ya. ikuti ya. Oke, nah ini teman-teman lagi Iya, mengerjakan apa nih? ini teman-teman lagi buat lele bakso goreng lebaran. Prosesnya itu kan masih pembulatan, kemudian yang sudah dibulatkan kita iris-iris seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, oke. Seperti ini ya. Ya, nah ini sudah siap proses untuk digoreng. Proses untuk digoreng. Ya, jadi habis dibulatkan, direbus, kita diamkan ke dalam freezer. Kemudian 1 kali 24 jam suhu freezer sudah mengeras, baru kita potong-potong seperti ini. Oke. Seperti itu prosesnya, Mas. Untuk produk-produk lain itu yang membuat juga ini timnya sama. Iya, jadi kita punya timeline seminggu itu membuat lele bakso goreng. Seminggu lagi membuat leko-leko, lele kulit. Seminggu lagi pokoknya tergantung pesanan itu loh. Jadi tetap mereka produksi Senin sampai Jumat. Mereka produksi, tapi ya itu tadi semua kan tergantung salesnya ya. Salesnya cepat penjualannya, bisa jadi 2 minggu kita buat lele bakso goreng kayak gitu. Gorengnya. Ngomong-ngomong dengan apa ini, Mas? Ya, ini layout kita yang ada di sini. Jadi ada area pencucian ikan, kemudian area memasak, lemari penyimpanan bahan baku, kemudian ada packaging pengemasan,
kemudian ada area produk jadi, kemudian tempat sanitasi. Jadi sebelum masuk teman-teman yang ada di sini harus di apa? Sterilkan. Ya, sterilkan lah sebelum masuk ke rumah produksi. Seperti itu sih. Oke, benar SOP-nya harus Iya, seperti seperti ini itu, ya. betul. Oke, Mas Gali, kita lihat teman-teman yang Siap. lagi berproduksi. Siap. Oke. Ini ya yang tadi sudah Iya. dijelaskan. Ini lagi proses pembulatan, kemudian selesai kita diamkan, kita masukkan freezer selama 1 kali 24 jam di suhu freezer minus 18 derajat. Setelah itu sudah beku seperti ini. Nah, kita packing per 500 gram. Oh. Oke, yang Kita sudah packing, beku ya. seperti ini, sudah mengeras, baru kita potong-potong. Nah, jadinya seperti ini, Mas. Nah, baru kita proses goreng yang di sebelahnya. Oh, oke. Jadi kalau pas kondisi beku gini emang harus Keraskan. kerapatkan Iya, seperti ini ya? iya, benar-benar tidak ada udara yang masuk seperti itu. Nggak bisa langsung Nggak bisa, nanti pecah. pecah ya. Iya. Oke, nah ini ngomong-ngomong kalau untuk produksi sendiri itu rata-rata berapa banyak ya kapasitas ya untuk perharinya? Kita biasanya kalau untuk produksi sendiri per hari kita bisa giling untuk bakso ya, itu sekitar 5 sampai 6 kilo sehari. Nah, setelah itu untuk proses goreng sendiri kita bisa ya seharian lah itu kurang lebih hampir 7 kilo. Jadi dari ikan yang sudah dipotong tadi itu kita timbang sebelum kita masuk packaging, itu kurang lebih sehari 7 kilo kita prosesnya. Itu kalau dijadi kemasan kurang lebih hampir kemasan kecil itu hampir 150 piece sehari seperti itu. Tapi kalau untuk kemasan besar itu kurang lebih 100 kita buat. Oke. Ini gimana nih cara biar teman-teman di produksi ya, kan maksudnya kerasa nyaman gitu, jam kerja atau ya waktu kerjaan tuh yang diterapkan ya, sama Mas Gali tuh gimana konsepnya? Ya, kebetulan kita di sini kan udah kayak saudara nih Mas, teman semua lah di sini, teman-teman main. Jadi kalau yang saya terapkan ke teman-teman tetap sih kita profesional. Di luar jam kerja kita hahaha lah, tapi tetap mereka punya target untuk kerja. Mereka masuk absen di sini jam 8, jam 12 istirahat sampai jam 1, kemudian dilanjut lagi sampai jam 5. Ya pada dasar mereka kawan-kawan kita semua, kawan main. Berarti kekeluargaan tapi tetap profesional ya? Tetap profesional, itu yang kita terapkan di sini. Ini menarik nih, kayak baju apa ya? Kesebelasan. Benar, ini emang seragam sengaja dibuat ya, nih pemirsa ya. Boleh ya, saya lihat ya? Boleh Mas, silahkan. Semua. Tuh, Leles LSI, Leles Sultan Indonesia. Nama anak saya. Oh. Ini yang emang seragam ya? Iya. Ini siapa yang berhak? Kayaknya warnanya beda sendiri nih. Jadi memang saya kan hobinya olahraga, butuh support, ada satu tim di wilayah saya di Ciracas, ya sudah nggak apa-apa lah, sekalian promosi, seperti itu sih Mas. Jadi ya sudah deal, ya sudah kita sponsoring mereka seperti itu. Oke, Mas Gali ini kan mungkin mewakili pemirsa juga kan dari produk-produk kan banyak ya, betul, dari Leles Sultan Indonesia. Itu untuk apa ya, kayak mungkin bahan baku bumbu ya, itu berarti bervarian juga, ada 2 produk, 2 bumbu yang berbeda atau gimana? Iya, pada dasarnya sih ya memang beda-beda ya. Kita kan juga menjaga cita rasa, walaupun pada dasarnya bumbu yang digunakan ya ada di pasaran gitu loh Mas. Jadi untuk kesediaan bumbu sebenarnya sih sama aja kayak tepung tapioka, tepung terigu, lada, garam, seperti itu sih Mas. Maksud aku buat teman-teman yang lain yang ada di sana mau nyoba produk seperti ini pun juga sebenarnya ada di pasar gitu loh. Jadi kayak bahan bakunya juga mudah didapatkan di pasar seperti itu. Oke. Nah ini frozen ini. Ya, Kenalin dong. Oh iya, teman-teman. Nah, kisi-kisi. jadi gini, ini produk kita yang ada di pasar, yang ada di beberapa toko frozen mandiri yang kerjasama dengan kami. Ini ada bakso ikan. Nah, kemudian ini kita juga kerjasama dengan salah satu kementerian itu untuk bantuan. Maksudnya? Jadi kita kayak bantuan pangan non tunai dari Kemensos, kementerian. Nah, kita yang suplai ikannya. Oh. Gitu. Jadi ini produk kita yang masuk sana gitu loh.
itu rutin dilakukan sampai dengan saat ini. Alhamdulillah masih. Oh, oke. Dan ini juga sudah label MUI juga ya. Iya, kita sudah berizin seperti itu. Oke. Nah ini untuk ini yang Iya. Jadi ini sudah kita siapkan ketika sudah diiris. Kemudian kalau ini kan kita memang stok buat pesanan. Jadi ketika ada pesanan kita sudah ready bahan bakunya. Seperti itu. Kalau untuk ukuran semua emang seragam Mas ya? Seragam. Kita satu bulat ini kurang lebih 15 gram. 15 gram. Per butir ini kita sudah hitung. Siapa tahu gitu ada yang besar kan, yang ini misalnya pakai jumbo gitu. Oh iya. Yang isinya banyak, ini 9 ya? Ya, isi 9. Oke, tinggal diakumulasi aja ya. Siap. Mas Gali tadi kan Mas Gali sudah ajak saya sama pemirsa Kisi untuk di dapur produksinya ya. Sekarang saya juga mau merasakan nih salah satu produk dari Lele Sultan Indonesia yang ini ya. Iya, siap. Lebaran ya? Lebaran, Mas. Lebaran. Itu rasa original. Ini sudah satu pakai sama ini ya tempatnya. Sudah. Renyah. Rasa ikannya masih terasa, renyah, dan satu, nggak bau amis. Sebenarnya ini salah satu alternatif ya, Mas Gali dan pemirsa Kisi bagi yang tidak menyukai ikan, tapi ingin makan ikan gimana caranya Mas ya? Betul. Atau yang suka ikan tapi jenuh kalau makan ikan dalam jangka waktu yang lama. Kan Betul. banyak produknya, luar biasa. Oke. Kemudian tentu kan pemirsa juga mau tahu nih untuk mendapatkan produk ini itu sejauh ini Mas Gali bagaimana sih cara pemasarannya atau ada di mana saja produk-produk ini? Baik, terima kasih Mas. Jadi produk-produk kita, produk Lele Sultan Indonesia itu sebenarnya banyak itemnya, produknya. Salah satunya tadi yang Mas cicipi itu, Iya. itu lele bakso goreng rasa original. Nah, Oke. kita ada rasa 4 rasa balado, rasa keju, sama rasa keju manis. Nah, untuk pemasaran sendiri kita kerjasama sama beberapa marketplace online. Itu ada Shopee, kemudian di Tokopedia kita jual juga. Nah, marketplace. Kemudian kita juga biasanya kerjasama dengan toko-toko frozen mandiri yang ada di wilayah Jakarta, Bekasi, sama Depok. Nah, kita titipin nih dengan sistem konsignasi titip jual. Nah, nanti bulan minggu terakhir atau minggu keempat kita bisa retur. Jadi kita tidak memberatkan toko frozen atau toko kelontong yang ada di sana. Gitu. Jadi kita sisinya titip jual Mas untuk pemasaran. Dijual ya. Iya. Nah kalau untuk itu kan untuk apa ada tempatnya offline-nya ya. Betul. Kalau untuk online itu namanya apa? Mungkin dari di media sosialnya. Kita punya Instagram, kita juga punya web namanya Lele Sultan Indonesia. Instagramnya juga sama Lele Sultan Indonesia. Itu beberapa produk di sana memang sudah kita posting. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau lihat-lihat dulu produknya itu bisa lihat di web kita di Lele Sultan Indonesia. Seperti itu. Untuk nomor telepon untuk tanya-tanya lebih lanjut di sana sudah tertera atau? Sudah. Di web itu nanti bisa diklik itu langsung nyambung ke admin kita. Oh langsung Gitu, ya, langsung ya. bisa pemesanan di situ. Tapi langsung aja sekaligus dia kan pemirsa tahu siapa tahu ada kendala koneksi atau Siap, apa kan siap. di nomor berapa? Jadi buat kawan Sultan nih sebutannya nih buat Sultan. pecinta Sultan Indonesia bisa order produk kita itu di 0877 8277 6077. Di situ kalian bisa WA admin kita untuk pemesanan produknya karena kita benar-benar menjaga kualitas. Jadi pesannya itu by PO gitu loh. Untuk yang online. Jadi kita benar-benar kayak bakso seperti ini kita benar-benar menjaga kualitas jadi biar fresh gitu lah. Biar fresh ya. Betul. Oke. Kalau untuk harga sendiri
Gimana nih Mas Gali kisarannya atau Harga ya, semua produk kita itu under 10.000 sih, maksudnya di bawah harga 10.000 untuk yang snack-snack seperti ini. Kemudian untuk harga seperti ini biasanya untuk reseller ada harga yang disarankan. Oh Gitu. Jadi biar para reseller walaupun ngambil untungnya lumayan lah, bisa 30% dari hasil harga jual kita gitu, harga modal seperti itu. Gimana caranya bekerja sama sebagai reseller dengan Mas Gali? Apa syarat yang Mas Gali terapkan teman-teman? Kalau kita sama teman-teman tim marketing yang lain untuk para reseller baru biasanya ada minimum order. Nah, kalau misalkan dia ngambil 20 piece per masing-masing item, itu kita kasih dia kaos. Kaos ya. Kemudian kita ada promo-promo lain dari reseller 3+1. Itu beli 3 gratis 1. Kayak gitu. Jadi kita biasanya kasih merchandise seperti tumbler. Jadi banyak reseller yang fast moving, penjualannya bagus, itu ada reward dari kita. Kayak gitu. Artinya gini Mas, sebagai seorang pengusaha kan artinya kita harus menjaga customer kita ya, maksudnya konsumen kita itu jadi jangan sampai putus ya. Betul. Itu kita juga mau tahu nih cara Mas Gali untuk maintain ya customer itu seperti apa sih biar hubungannya itu terus kan berlangsung dengan lama seperti apa? Biasanya kalau saya dengan hubungan dengan para customer, biasanya itu tadi kita saling komunikasi, masukan-masukan dari customer, langganan-langganan kita itu selalu kita awasi gitu Mas. Kan kita kan sebulan sekali itu kita kunjungan. Kita kunjungan ke toko, kita ke outlet, ke pasar-pasar, ke toko-toko kelontong kayak gitu. Jadi benar-benar kita jaga gitu loh, maksudnya komunikasi antara customer dengan kitanya itu tidak ada gap, tidak ada jarak gitu. Jadi mereka bisa ngasih masukan langsung ke kita, misalkan packagingnya atau model apanya, seperti apanya, itu bisa langsung komunikasiin ke kita. Oke. Nah, bukan satu sih ya, masih banyak sebenarnya. Tentu kita juga mau tahu nih Mas, artinya inovasi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh pengusaha ya. Betul. Nah, bagaimana ya cara Mas Gali untuk cara berinovasi agar produk-produknya ini juga tidak monoton ya. Betul. Agar masyarakat juga banyak nih varian-varian dari produk lele Sultan Indonesia, gimana caranya Mas? Kalau di kami itu tiap per 3 bulan kita selalu mengeluarkan produk baru. Jadi selama setahun itu kurang lebih 4 produk yang kita keluarkan. Yang tadi Mas bilang, jadi biar konsumen ini nggak lari, nggak jenuh. Bosen makan ikan dengan model bakso. Oh, kita ada snacknya loh. Bosen dengan snack. Oh, kita ada model lele kulitnya loh. Jadi kandungan-kandungan gizi yang masyarakat yang konsumen itu beli walaupun dengan ikan, tapi banyak macamnya. Nah, per 3 bulan kita punya namanya program semester. Itu biasanya kita kaji lagi apa nih yang produk mau kita launching. Jadi biar masyarakat sendiri pun bisa merasakan gitu loh, ikan tapi banyak nih itemnya seperti itu gitu loh. Iya. Jadi nggak jenuh lah. Oke. Itu berarti ini ya sekaligus kalau mungkin dari sisi spesifiknya. Betul. Apa nih impian ya, mungkin harapan ya, planning ke depan, harapan Mas Gali untuk usahanya ini itu seperti apa dan apa aja? Ya, kalau harapan saya secara pribadi produk ini bisa diterima di masyarakat. Kemudian bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang bisa produksi, maksudnya kerja gitu loh maksudnya dengan kita, kemudian ya bisa diterima seluruh Indonesia. Target kita memang untuk saat ini ya, program tahunan ini nggak hanya di kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa aja, kita mau ekspansi, mencoba gitu loh, maksudnya di Sumatera sedikit demi sedikit kita jalin hubungan, jalin komunikasi, seperti itu sih Pak. Apa sih kesulitan yang sekali rasakan sampai dengan saat ini ya, dari mulai awal itu atau kendala-kendala Mas Gali dan tim itu apa kira-kira? Kesulitan sendiri sih sebenarnya kan kena lele ya, mindset orang tentang lele kan agak ya konotasinya kan mungkin agak kurang baik. Tapi saya selalu mengajarkan kepada teman-teman, kepada petani, saya nih kita punya 3 manajemen pakan, manajemen air, manajemen indukan. Kita edukasi masyarakat bahwa lele yang kita kelola itu sehat gitu loh, tidak kasih pakan sembarangan, indukannya pun juga indukan yang sangat baik. Intinya kan prinsip melihara ikan itu melihara air. Jadi itu yang benar-benar kita edukasi sampai bisa jadi seperti produk ini. Ya saya sudah bilang, lele ini dijaga hidupnya
sampai kita produksi ini sangat bagus gitu loh, maksudnya nggak asal-asalan lah gitu, jadi benar-benar dijaga. Oke, nah pemirsa, bicara terkait edukasi ya, Betul. menyampaikan ilmu, Mas Gali ini juga menulis ya, Ya. sebuah buku ya. Itu gimana Mas? Coba bisa diceritakan Mas. Iya, Oke, sebentar. saya ya kebetulan saya mengajar di salah satu Ini satu. di Badan Penanggulangan Nasional Teroris, Oke. itu di Sentul di Lapas Lebeh. Ya sama-sama belajar lah. Saya nggak mau maksudnya di sini saya lebih pintar, tidak, karena di Lele pada prinsip buat saya sendiri tidak ada yang pintar, tidak ada yang ini, karena kan kita masih terus belajar. Jadi saya selalu jadi narasumber di beberapa sekolah juga. Saya ciptakan buku ini Lele Naik Kasta, biar yang tadi disampaikan, jadi masyarakat di sini biar tahu gitu loh, maksudnya melihara lele itu sebenarnya gampang loh, memang gampang gitu, cuman selain gampang itu kita bisa, yaitu tadi manajemen pakan, manajemen air, manajemen indukan, itu semua ada di sini Semua lengkap. lengkap. Iya. Oke. Oke ya, ini di sini juga ditulis ya, kan dari mendudukan air pakan juga ya. Iya. Oke. Cara pemberian pakannya, indukannya, kita juga sudah bersertifikat dari Balai Besar yang ada di Sukabumi, kita juga sudah belajar. Jadi ya kita rangkum, kita buat, jadi buat masyarakat atau petani baru, usahawan muda, ya semoga dengan video ini bisa menginspirasi gitu loh. Iya. Bagaimana cara mendapatkan buku ini? Ya bisa di web tadi, di Web tadi, Lele. Bisa kita kasih mau soft copy atau hard copy, yang penting bisa bermanfaat lah untuk orang. Amin. Oke, Mas Gali. Ya, Saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama. waktu yang sudah diluangkan ya. sama-sama. Semoga usahanya semakin lancar. Amin, amin, amin. Impiannya juga semoga Allah mudahkan untuk terwujud Amin, ya. amin, amin. Bukunya juga diterima masyarakat, produk-produknya. Dan tentunya salah satu misinya itu terwujud untuk apa ya? Menyehatkan juga ya makanannya. Betul, itu kan ada di kementerian tuh ya, Kementerian. tentang wajib makan ikan, Wajib gerakan makan makan ikan. ikan. Iya. Saya bikin juga tuh Mas, hari Jumat gerakan makan ikan lele. Oh gitu. Sedekah, pokoknya makan lele aja. Waduh, luar biasa sekali. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Mas Gali, seorang pengusaha yang usahanya dikenal dengan Lele Sultan Indonesia. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.